Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Maulana, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai topik Smart Courier Box, yaitu mengenai proyek tugas akhir atau UAS pada mata kuliah Sistem Microcontroller. Kita lanjut kepada pemaparan materi awal, yaitu latar belakang. Latar belakang perkembangan industri e-komersial dan layanan pengiriman logistik di Indonesia meningkat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Belanja online telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Karena kemudahan dan efisiensinya, namun sistem pengiriman barang konvensional masih menghadapi kendala utama, yaitu ketidakberadaan penerima di rumah saat kurir datang. Ketika penghuni rumah sedang bekerja atau beraktivitas di luar, paket seringkali ditinggalkan di depan pintu atau dititipkan tanpa pengawasan yang jelas. Kondisi ini memperbesar risiko kehilangan paket akibat pencurian serta kerusakan barang akibat paparan cuaca, seperti hujan dan panas matahari. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi berbasis teknologi internet of things, atau bisa kita sebut dengan IoT, yang mampu menyediakan tempat penyimpanan paket yang aman, mandiri, dan dapat dipantau dari jarak jauh. Melalui proyek tugas akhir sistem microcontroller ini, dirancang sebuah sistem bernama Smart Courier Box. Sistem ini memanfaatkan microcontroller ESP32 yang terhubung dengan aplikasi Blind pada smartphone untuk memisahkan volume penyimpanan menjadi dua kategori, paket kecil dan paket besar. Mendeteksi kapasitas ruang simpan serta dilengkapi sensor akselerometer sebagai sistem pertahanan aktif dari upaya pembobolan atau getaran mencurigakan. Oke, kita lanjutkan pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam proyek ini adalah bagaimana cara merancang kotak penyimpanan paket otomatis yang dapat memisahkan kompartemen untuk ukuran paket kecil dan paket besar. Itu satu. Lalu dua, bagaimana mengintegrasi aplikasi Blind sebagai media monitoring status kapasitas kotak dan kontrol penguncian pintu box secara real time. Lalu tiga, bagaimana mengimplementasikan sistem keamanan berbasis sensor getaran untuk mendeteksi tindakan pembobolan atau pengerusakan paksa pada kotak penyimpanan. Saya lanjut pada halaman tujuan. Oke. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan proyek ini adalah merancang dan mensimulasikan sistem perangkat keras, hardware, serta perangkat lunak, software, Smart Courier Box berbasis ESP32 menggunakan platform Walkway dan Blind. Itu untuk pertama tujuannya. Lalu tujuan keduanya adalah menyediakan sistem monitoring kapasitas ruang dalam kotak paket kecil dan besar, serta kendali buka tutup pintu berbasis IoT menggunakan Blind. Lalu ketiga, meningkatkan keamanan kotak penyimpanan dengan mendeteksi adanya guncangan atau manipulasi fisik menggunakan sensor MPU 6050. Kita lanjutkan untuk bagian halaman manfaat pada proyek ini. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu pertama, bagi pemilik rumah memberikan rasa aman dan ketenangan pikiran saat
menerima paket ketika tidak berada di rumah, apabila sedang sibuk bekerja atau memang ada kepentingan yang mendesak. Maka solusinya yang paling tepat adalah Smart Courier Box ini, karena paket disimpan di tempat yang terkunci dan terpantau. Lalu poin kedua di sini, bagi kurir mempermudah proses pengiriman barang tanpa harus menunggu pemilik rumah kembali atau mencari tempat penitipan darurat ke tetangga ya. Nah, jadi cukup dengan menekan tombol notifikasi seperti tombol paket kecil atau paket besar. Lalu untuk nomor 3-nya ini, manfaatnya itu adalah bagi pembaca atau akademisi menjadi referensi atau studi banding dalam pengembangan sistem keamanan rumah pintar smart home, khususnya pada sistem logistik rumah tangga menggunakan ESP32 dan Blind. Di sini saya akan menjelaskan halaman di mana fungsi setiap komponen atau komponen apa saja yang digunakan. Berikut adalah ESP32. Di sini fungsinya adalah merupakan otak utama dari seluruh sistem ini. ESP32 bertugas membaca data input dari tombol dan sensor seperti ultrasonik, MPU 6050, memproses logika program, mengendalikan aktuator, servo buzzer gitu, serta menyediakan konektivitas Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan server Blind secara cloud. Lalu di sini ada 2 push button, yaitu tombol paket kecil dan paket besar. Fungsinya sebagai antarmuka fisik bagi kurir ketika kurir datang membawa paket kecil atau besar. Mereka menekan tombol yang sesuai untuk mengirim notifikasi instan ke smartphone pemilik rumah melalui aplikasi Blind. Dan di sini juga ada 2 servo. Berikut adalah simulasi kunci pintu kecil dan pintu besar untuk setiap box. Di sini fungsinya ya bertindak sebagai aktuator pengunci mekanis pintu kotak. Servo ini akan bergerak mengubah sudut membuka mengunci berdasarkan perintah dari tombol virtual di aplikasi Blind pengguna. Kita lanjut ke sensor ultrasonik. Ada 2 di sini untuk untuk masing-masing box. Ini berfungsi digunakan untuk mengukur jarak objek di dalam masing-masing kompartemen kotak atau box. Pada box kecil, box besar, sensor ini memancarkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan paket sekaligus mengukur sisa kapasitas ruang kotak yang kemudian ditampilkan pada widget gauge di aplikasi. Lanjut pada komponen selanjutnya, yaitu buzzer. Buzzer sebagai indikator audio suara lokal. Buzzer akan berbunyi dengan nada atau frekuensi yang berbeda-beda untuk setiap aksi penekanan tombol atau pergerakan pintu servo, memberikan feedback instan kepada kurir di lokasi kotak. Oke, selanjutnya di sini ada MPU 6050 accelerometer gyroscope. Di sini fungsinya sensor orientasi dan percepatan yang mendeteksi guncangan, pergeseran, atau upaya pemindahan paksa terhadap kotak penyimpanan jika terdeteksi nilai akselerasi tidak wajar, indikasi pembobolan. Sistem akan langsung mengetahui sebagai bahaya keamanan. Mungkin sebelum ke kode, kita akan memaparkan apa saja library yang digunakan pada project ini, yaitu ESP32 servo menyediakan fungsi khusus untuk mengontrol motor servo menggunakan pin PWM pada arsitektur prosesor ESP32 secara presisi dan stabil, sehingga sudut pergerakan kunci pintu dapat diatur dengan mudah. Oke, kedua, Blind. Di sini
Ini agar terhubung ya. Fungsinya itu menyediakan protokol komunikasi APA dan APA untuk menghubungkan ESP32 ke server lain melalui internet. Library ini memudahkan pengiriman data sensor ke aplikasi smartphone serta menerima perintah balik dari tombol di aplikasi Blind untuk menggerakkan server. Lalu ketiga di sini ada WiFi, fungsi library bawaan ESP32 untuk mengatur konfigurasi jaringan nirkabel berfungsi menghubungkan modul internal WiFi ESP32 ke router atau akses point lokal agar memiliki akses internet. Oke, selanjutnya ada buzzer yang keempat, fungsi memudahkan pengaturan nada, durasi, dan frekuensi bunyi pada pin digital yang terhubung ke komponen buzzer tanpa perlu menuliskan fungsi manipulasi waktu delay milis secara manual dan rumit. 5. Di sini ada Adafruit MPU 6050, fungsi mengandung pustaka fungsi tingkat tinggi untuk membaca register data internal dari sensor MPU 6050 melalui jalur komunikasi I2C seperti pin SDA dan SCL, sehingga pembacaan nilai percepatan gravitasi X, Y, Z menjadi lebih sederhana. Yang keenam adalah Adafruit Unified Sensor. Fungsi merupakan library master induk dari Adafruit yang Adafruit yang menyediakan skema standarisasi pembacaan data sensor. Library ini wajib disertakan sebagai defensi dasar agar library Adafruit MPU 6050 dapat bekerja mengekstrak nilai sensor ke dalam satuan internal standar seperti M sebagai S2 derajat untuk akseleratometer. Oke, mungkin untuk bagian komponen dan library sudah. Kita akan lanjutkan pada bagian penjelasan kode di sini. Pada yang paling atas ini seperti define blind template ID. Nah, ini untuk penempatan device. Lalu di sini ada blind template name, menjambungkan blind dengan walkway agar bisa berkomunikasi. Di 3 baris pertama itu berfungsi sebagai identitas autentikasi perangkat agar dapat terhubung dengan dashboard template IoT spesifik Anda di blind cloud. Yang include ini memanggil pustaka eksternal WPH dan blind view simple ESP32 untuk koneksi internet dan blind wire untuk komunikasi data I2C serta library Adafruit untuk mengakses sensor akselerometer. Lalu selanjutnya deklarasi fin inisiasi objek. Di sini kan ada kayak seperti pin button small 12, pin button large 14, pin echo small 33 tuh. Nah, sini tuh memetakan misalnya pin memetakan interkoneksi fisik komponen pada pin ESP32 seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu untuk threshold guncangan 4,5 nih, jelaskan batas toleransi nilai percepatan getaran jika guncangan melebihi nilai 4,5 maka akan dianggap sebagai indikasi pembobolan paksa. Di sini ada Adafruit MPU 6050 MPU titik koma blind timer gitu lah. Nah, ini membuat objek inisiasi untuk mengendalikan sensor MPU 6550 menjadwalkan eksekusi fungsi tanpa memblokir kinerja program. Oke, untuk selanjutnya, nah ini SSID dan fast gitu kan, menyimpan informasi nama,
jaringan WiFi dan kata sandi. Small door state dan large door state variabel penanda status pintu. Ini untuk memberi tanda atau berkomunikasi juga. Lalu ada variabel usage long, balls. Ball itu digunakan untuk mencatat waktu berbasis milidetik, milis, dan status penanda flagging untuk mencegah pengiriman notifikasi berulang spamming gitu, ke HP pengguna serta mengatur waktu pengujian otomatis. Fungsi pendukung. Nah, fungsi pendukung ya kayak kita akan ke code yang kayak void gerak servo nih. Mungkin kayak saya akan jelaskan satu saja di bagian sini. Misalnya void gerak servo yang int pin, int sudut, int value, map sudut 0, 182, 6, 123. Karena kode ini menggunakan fitur bawaan PMWM atau PWM SP32. Let's fungsi map bertugas mengubah input sudut derajat 0 derajat hingga 180 derajat menjadi nilai duty cycle byte atau 26 hingga 123. Hasilnya kemudian dikirim ke pin servo melalui perintah LED white untuk memutar posisi kunci pintu. Itulah. Oke, untuk void bunyi alarm seperti melakukan perulangan port untuk membunyikan buzzer aktif sebanyak parameter jumlah bip dengan frekuensi nada nyaring sebesar 3500 Hz selama rentang waktu durasi milidetik. Nah, di sini saya mengatur lagi gitu ya. INT baca jarak. Di sini baca jarak. Nah, di sini INT baca jarak mengirimkan pulsa trigger ultrasonik selama 10 mikrodetik, lalu mengukur lamanya waktu pantulan gelombang yang diterima oleh pin echo menggunakan false in dengan batas tunggu timeout 20.000 mikrodetik. Waktu tersebut dikalikan dengan kecepatan suara 0,034 cm, lalu dibagi 2 untuk mendapatkan jarak objek dalam satuan cm. Jika tidak mendeteksi benda, fungsi otomatis mengembalikan nilai jarak aman terjauh, yaitu 400 cm. Lalu di sini ada INT jarak kecil, INT jarak besar. Nah, penjelasannya yaitu mengambil data jarak dari kompartemen kecil dan besar serta mengambil data akselerasi dari MPU 6050. Jarak sensor dikonversi ke persentase kapasitas kotak jarak 400 cm sama dengan 0%, kosong, jarak 5 cm itu 100%. Penuh artinya. Menggunakan fungsi map dan dibatasi ketat di angka 0 sampai 100%. Menggunakan constraint, nilai persentase ini dikirim lalu di widget Gauss virtual V5 dan V7 di aplikasi Fly. Kalkulasi persentase keamanan guncangan, plot, guncangan murni, ABS akselerasi Y, T, penjelasan menghitung total nilai absolut gaya guncangan pada sumbu horizontal X dan Y. Guncangan murni hasilnya dipetakan secara terbalik dan ke widget keamanan V9 jika kotak tenang guncangan sama dengan 0. Nilai Gauss keamanan adalah 100%, aman itu kalau 100%. Semakin tinggi guncangan mendeteksi threshold, nilai keamanan akan merosot ke arah 0% atau bahaya pada Gauss di aplikasi Blind. Oke, ada di sini untuk bagian code if jarak kecil 5 blind virtual wide V6 kecil. Nah, misalnya penjelasannya menampilkan status teks informatif ke widget display V6 atau V6 dan V8 di blind secara real time berdasarkan indikasi jarak yang dibaca sensor ultrasonik. Nah, di sistem deteksi alarm anti maling lokal itu ada di code if small door state. Di sini sama dengan 0 dan large door state dan 0. Ini
Sebagai sanalah mungkin bisa dibaca untuk kode ini ya, logika anti maling aktif ini tuh. Jika kedua pintu dalam keadaan terkunci, door state, kan, tetapi terdeteksi guncang keras melebihi batas, ESP32 akan mencetak pesan waspada di serial monitor dan memerintahkan buzzer berbunyi intermittent cepat sebanyak 8 kali untuk mengusir pelaku kejahatan fisik. Pada boxnya jeda 5 detik diberi agar alarm tidak berbunyi tumpang tindih ya, gitu. Sini lalu ada code if jarak kecil, nah, jarak kecil sama dengan 5 dan jarak besar gitu ya. Jika kondisi penuh terpenuhi, sistem memicu fungsi blind log event untuk mengirimkan pemberitahuan push langsung ke HP pemilik rumah. Penggunaan variabel bendera sudah notif true, memastikan notifikasi hanya dikirim 1 kali saja saat penuh. Pertama kali status penanda akan direset kembali ke false, siap mengirim notif lagi hanya jika paket sudah diambil dan jarak ultrasonik kembali renggang di 10 cm. Di sini sistem penguncian otomatis. Nah, di sini yaitu if large state sama dengan 1 dan jarak besar. Nah, ini sebagian sini, dan if tunggu tutup pintu besar. Nah, itu. Di sini kan fitur otomatisasi pintar jika pintu besar sedang terbuka, large door state, dan kurir memasukkan paket terbaca jarak 15 cm nih. Sistem akan menandai waktu masuk barang tepat 3 detik kemudian 300 ms. Motor servo otomatis berputar kembali ke sudut 0 derajat, mengunci pintu, memperbarui status tombol virtual di aplikasi Blind menjadi mati, dan membunyikan buzzer panjang sebagai konfirmasi bahwa paket besar telah aman terkunci di dalam. Fungsi ini misalnya, fungsi selanjutnya yaitu void cek tombol fisik. Nah, fungsi ini yaitu menjelaskan, mengecek apakah kurir menekan tombol fisik di box, menggunakan konfigurasi internal input proof, sehingga saat tombol ditekan status pin menjadi low. Jika ditekan ESP32 memicu event bell kurir ke server Blind untuk memunculkan notifikasi di HP pengguna. Pembatasan waktu 5000 bertujuan mengamankan program dari gangguan bouncing mekanis tombol dan pembatasan kuota pengiriman notifikasi Blind. Di sini tuh ada pembatasan untuk pengiriman notifikasinya ya, supaya jeda dan tidak crash pada sistem. Lalu selanjutnya di sini juga ya, ada blind white, P1 dan segala macamnya di sini. Nah, fungsi ini berjalan di sisi latar belakang callback ketika pengguna menekan scalar virtual pintu kecil P1 atau P1 atau pintu besar P2 pada aplikasi Blind di HP mereka. Fungsi ini akan langsung dipicu jika tombol aplikasi bernilai 1. Servo akan membuka kunci 90 derajat jika bernilai 0 atau off. Servo akan mengunci kembali 0 derajat. Lalu selanjutnya di sini juga ada inisiasi sistem kayak void setup, serial begin, 11.500, 5.200. Nah, pin mode pin button small input full follow up gitu, follow up lah kalau bahasa Inggrisnya itu ya. Nah, pin mode 32 output, pin mode 33 input ya, ini. Nah, penjelasan mengaktifkan jalur komunikasi data serial dengan kecepatan baud rate 11.500 bps untuk kebutuhan pemantauan debugging lewat komputer. Dilanjutkan dengan mengatur arah kerja pin-pin digital, tombol di set sebagai input, di restore full up, internet pin trig sensor di set sebagai output, pin echo di set sebagai input, dan pin buzzer di set sebagai output. Lalu di sini selanjutnya juga ada if tanda seru MPU begin gitu, titik serial print in gagal menemukan chip MPU.
65.000. Yang penjelasan untuk seperti ini ya. Mulai konfigurasi chip, sensor getaran MPU 65050 jika koneksi hardware I2C terhubung dengan benar, batas ukur akselerometer di set pada skala 8 gyro, dan mengaktifkan filter frekuensi rendah low pass filter sebesar 21 Hz untuk membuang gangguan delay electrical halus. Lalu selanjutnya di sini ada LED attach, pin servo smile 50,10 dan gerak servo blind, servo smile, pin 0, blind begin out, SSD pass, timer set interval 2000L, monitor kotak, timer set interval 200L, cek tombol fisik. Penjelasannya adalah menghubungkan pin kontrol servo ke generator, pulsa, PWM, internal ESP32 dengan frekuensi kerja standar motor servo sebesar 50 Hz dan resolusi akurasi bit sebesar 10 bit. Pada kondisi awal menyala, posisi kedua pintu langsung diposisikan ke sudut 0 derajat. Keadaan awal terkunci aman, terakhir melakukan koneksi IoT ke server melalui blind begin, serta mengunci interval waktu eksekusi fungsi berskala. Fungsi monitor kotak dipicu setiap 2000 milidetik, 2 detik lah ya. Dan fungsi cek tombol fisik dipicu intensif setiap 200 milidetik. Lalu selanjutnya di sini ada void loop. Untuk terakhir ya mungkin ya. Di sini tuh ada penjelasan blok kode yang dieksekusi terus-menerus tanpa henti. Perintah blind run bertugas menjaga agar jalinan komunikasi data antara ESP32 dan cloud blind tidak terputus, sedangkan perintah time run bertugas mengawasi jalan menghitung waktu internal agar fungsi pembaca sensor getaran, kapasitas jarak, dan penekatan tombol fisik berjalan tepat waktu sesuai jadwal yang telah diatur di bagian. Mungkin untuk selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara kerja atau bagaimana skenario yang akan kita lakukan untuk mengimplementasikan project yang sudah saya buat, yaitu Spark Courier Box. Nah, Oke, baik. Di sini saya mulai dari tombol paket kecil. Nah, ketika tombol fisik atau push button ini kita klik, maka notifikasi pada aplikasi Blend yang ada di smartphone akan memunculkan atau mengirim notifikasi bahwa kurir paket kecil telah tiba nih. Lalu kita coba lagi ke tombol paket yang besar. Setelah kita coba klik keduanya dan memang sudah berhasil, notifikasi muncul ke aplikasi Blind pada smartphone. Maka di sini user atau pemilik rumah dapat klik button yang terkunci itu terbuka sampai button itu berwarna merah. Pada keduanya, untuk warna hijau di sini adalah paket kecil dan warna biru adalah paket besar. Lalu di sini ada gauge tentang yang hijau nih, yang di atas yang hijau itu adalah paket kecil. Apabila full maka akan memunculkan notif, paket besar memunculkan notif lagi. Apabila keduanya full maka notifikasi pun akan berbeda juga. Dan buzzer ini fungsinya adalah memberitahu bahwa pesan atau perintah notifikasi komunikasinya itu ke Blind itu dikirim. Nah, buzzer itu berfungsi untuk memberitahu secara fisik. Lalu kita lanjut ke MPU 50-nya, 6050-nya. Nah, di sini dia dilihatnya dari gauge yang merah nih. Nah, yang ini itu adalah untuk memberitahu bahwa tingkat keamanannya yang memang paling aman itu 100 ya. Jadi kita setnya itu adalah apabila 0 maka buzzer akan berbunyi.
Nah, ini adalah seperti ini. Kenapa tidak ada notifikasi untuk keamanan? Dikarenakan ya memang pembatasan hak akses yang gratis. Jadi notifikasi atau pada Blind-nya memang dibatasi untuk notifikasinya itu hanya mampu 6 notifikasi untuk versi gratis. Dia ada pembatasannya. Lalu apa fungsi untuk V9, V6, V7 yang tadi kita bahas tuh ya untuk kita bisa hubungkan dengan Blind ini. Dan memang kita membuat dulu kolom yang ada di Blind-nya dulu agar terhubung dengan code perintah yang ada di Workweek. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai proyek UAS saya yang berjudul Smart Courier Box. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi maupun dari kesalahan saya dalam pengucapan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.